Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiiyah. Sebelumnya di video saya sudah menerangkan bagaimana mendownload atau mengambil data dari Cibron. Caranya yaitu dengan seperti ini. DT itu adalah nama variabel saya, SNS adalah library, nama lain dari Cibron, saya panggilnya di sini tadi di atasnya. Kemudian load dataset untuk ngambil datasetnya. Nah, datasetnya namanya tips. Terus ini karena sudah saya matikan laptopnya, berarti kita nggak akan bisa running lagi. Nanti kalau kita panggil akan error. Jadi dia sistemnya itu hanya sementara. Mau nggak mau kita harus membersihkan dulu dan running ulang. Nah, sebelum running ulang, saya tunjukkan. Saya kilas balik di video sebelumnya itu melakukan proses impor Cibron. Cibron itu untuk visualisasi data dalam bentuk grafik yang seringnya. Terus SNS load dataset ini adalah untuk melakukan pengambilan dataset atau mendownload atau meload ya. Terus kalau kita mau mengetahui datanya itu bertipe data apa, kemudian strukturnya, lebih tepatnya ada kolom-kolomnya apa saja. Caranya yaitu DT info. DT adalah nama variabel saya, info adalah istilahnya fungsi yang sudah dikenali sama Python, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk strukturnya atau kolom-kolomnya dengan tipe data. Terus untuk menampilkan data dalam baris pertama sampai tertentu, jadi mulai baris pertama itu menggunakan data head. Nah, kalau hanya seperti ini itu defaultnya 5 baris pertama. Kalau kita tulis angka di dalam kurung, maka dia akan menampilkan jumlah yang akan tampil berapa. Contoh seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah, kalau lainnya bagaimana? Saya bersihkan dulu ya. Saya clear. Nah, jadi kalau kita mau biasanya kalau kita berhubungan dengan analisa data, kita harus tahu datanya itu mempunyai nilai rata-rata berapa, medianya berapa, standar deviasinya berapa. Itu bisa di Python bisa dicari dengan langkah, misal saya impor dulu Cibronnya karena ini untuk ngambil data saya running, kita tunggu. Udah muncul angka 1, ini kita running juga. Oke, berarti nama variabel saya tampung di DT. Selanjutnya, misal kalau kita mau melihat berapa nilai rata-rata, berapa nilai median, berapa nilai, nah itu sebenarnya sudah ada fungsi-fungsinya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara, bentar ya, mohon maaf, saya import dulu library pandas. Impor pandas aspd. Oke, sudah. Kemudian saya menggunakan fungsi descript. Jadi untuk melihat hasil nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu menggunakan descript, yaitu dt.descript. Oke, kita running. Nah, kok hanya 3 kolom yang tampil? Ya, karena yang berupa angka saja yang bisa ditampilkan, ya, yang angka. Jadi kalau kita lihat di baris ini, data info, itu kan jumlah datanya ada 224, kita running ya. Nah, ini ada 244. Nah, yang berupa angka, tipe data yang berupa angka itu hanya kolom ini yang saya blok, total bill, kemudian tip, dan satunya size. Oke ya, size. Jadi descript adalah fungsi untuk melihat statistik dasar, contoh misalkan rata-rata, standar deviasi, kayak gitu. Misal kalau kita mau lihat berapakah mediannya, berapakah modusnya, ya bisa dengan fungsi kayak gini, misalkan pd titik, atau bisa seperti ini, saya menggunakan
dt yang apa, saya variabelnya misalkan medi itu median, dt kolom total bill titik median. Nah, kayak gini ya. Kita coba running medi itu untuk menampilkan hasilnya. Nah, jadi nilai mediannya total bill adalah 17,79. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau ada angka 50% di sini itu menunjukkan nilai median. Kalau atau istilahnya Q2 kan, kuartil itu kan ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. Sehingga di sini kalau ada tulisan 25% berarti sama saja dengan 25%, itu saya kasih komentar ya. 25% itu sama saja dengan kuartil 1. Nah, Q1. Kalau ada tulisan 50% itu sama dengan Q2 atau median. Nah, atau lagi 75% itu sama dengan Q3. Ini saya penulisannya ada yang salah. Q3 sama dengan Q3, maaf. Nah, kalau kita mau lihat berapakah nilai modus ya, modus berarti saya buat di sini tambahan kolom baru modu. Saya buat modu gini aja, dt kolom total bill, misalkan total underscore bill modus. Oke, kita running. Maaf, modus itu nah ini apa ya fungsinya. Jadi dia nggak ngenali nih ya fungsi modus. Saya juga nggak connect internet ini, jadi nggak tahu yang benar apa ya modus. Sebentar, saya cari di sini apakah ada. Sebentar, modus nggak ada. Saya beneran nggak hafal sih fungsi-fungsi semuanya. Cuma statistik dasarnya harusnya kalau modus ya modus ya. Kok nggak mau gitu loh. Mode, mode. Mohon maaf ya, mode lah ini. Ini ada statistik dasarnya di Pandas, mulai dari sum itu menotal semua, MIA nilai rata-rata, terus median. Kalau mat ini nilai MIA dikurangi standar deviasi ya, harusnya rumusnya. Terus min, max, saya ganti aja mode. Ya, saya tampilkan nanti modu. Nah, nilai apa yang sering muncul adalah 13,42. Terus, jadi statistik ini untuk mengetahui nilai-nilai dasarnya, biar kita bisa menganalisa. Selain itu, kita harus tahu outlier. Apa itu outlier? Outlier adalah nilai yang ekstrim atau nilai yang tidak wajar. Jadi berbeda dengan data yang kita ada. Misalkan data yang kita punya itu misalkan nilai rata-ratanya sekian, ternyata dia melebihi kayak gitu. Jadi biasanya cara menampilkan outlier itu bisa menggunakan grafik ya, Nah, di Sibron itu bisa menggunakan, saya kasih komentar ya, bisa menggunakan grafik yaitu heat map. Saya salah atau apa ya? Sebentar, saya cek di ini saya. Nah ini, box plot. Jadi untuk menampilkan nilai outlier dalam bentuk grafik itu bisa menggunakan box plot.
yaitu di Seedbron ada, yaitu grafik menggunakan box plot. Ya, saya tambahkan kode untuk di sini, misalkan SNS titik box plot kurung buka. Misalkan kita mau mencari yang outlier yang berapa, variabel apa, karena yang bisa dicek outliernya itu hanya data angka ya, jadi hanya 3 kolom ini, total bill, tip, sama size ya. Jadi misalkan X sama dengan total underscore bill, koma, datanya adalah DT ya. Ini akan menampilkan nilai outliernya di mana, tapi saya jelaskan seperti ini dulu grafiknya. Nah, jadi di sini itu ada grafik ya, di mana outlier itu yang lebih dari batas ini. Ini saya ada kursor ini. Nah, ini adalah batas tertinggi, nilai tertingginya. Sedangkan yang di sini itu batas nilai terendah atau minimum. Sehingga yang namanya outlier itu di luar ini, di luar grafik, di luar apa ya ini, batas tertinggi sama di luar batas nilai terendah. Nah, terus di sini itu ada nilai Q1, Q2, Q3-nya gitu. Ini adalah cara menampilkan nilai outlier. Nah, sedangkan angka-angka tersebut itu di mana? Angka-angka tersebut itu di mana rentangnya? Atau nilai angka outliernya yang di baris apa saja? Itu ada tambahan code sendiri untuk ngecek ya, tambahan code sendiri untuk ngecek. Jadi yang saya tekankan adalah ngecek untuk apakah ada outlier atau tidak. Titik-titik ini tidak menunjukkan jumlah outliernya, tidak, tapi intinya ada. Misalkan tidak ada outlier, berarti nanti kemungkinan di sininya kosong, seperti itu. Ya, yang bisa saya sampaikan adalah cara menampilkan data outlier dalam bentuk grafik bisa menggunakan seperti ini fungsinya, menggunakan box plot. Jadi saya menggunakan library Seedbron. Terus untuk statistik dasar yaitu menggunakan describe, ini describe. Terus untuk nilai nilai statistik lainnya yaitu bisa tadi di mana, nah ini ada fungsi-fungsinya, ada standar deviasi, varian, standar deviasi terhadap mean, nilai errornya, terus ada sequence dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf jika ada yang tadi sempat error atau penyampaian saya kurang jelas. Sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.